Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Adi Saputra, asal Ciamis, generasi Forerunner angkatan 3 STK Multazam. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan mengenai analisis SWOT tentang lobster air tawar. Saya mempunyai plan membuat peternakan lobster air tawar, yang mana kekuatan dari lobster air tawar ini, yang pertama, lobster air tawar pakannya itu gampang dicari, pakan organik dan gampang dicari. Contohnya adalah singkong yang pertama, ataupun bisa jagung-jagungan, bahkan kacang hijau. Dan untuk proteinnya biasanya itu menggunakan keong emas. Itu yang pertama. Yang kedua, panen lobster ini biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali, karena itu adalah ukuran konsumsi minimal. Konsumsi minimal lobster air tawar itu di ukuran 1 kilo itu 30 ekor, yang mana untuk mencapai 30 ekor tersebut kita membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Itu yang kedua. Yang ketiga, lobster kami lebih berat daripada lobster yang ada di luar, karena sudah jelas pakan yang digunakan dan juga perawatan pun lebih meningkat lah. Pakan pun lebih jelas adanya gitu. Yang keempat, lobster air tawar ini, lobster sapit merah ini rendah kolesterol dibandingkan lobster laut. Oleh karena itu, lobster air tawar ini bisa menjadi alternatif seseorang mengkonsumsi lobster selain lobster air laut. Itu analisis yang pertama. Yang kedua, weakness, yaitu kelemahan. Nah, kelemahan lobster air tawar ini dia rentan mati ketika air yang di kolam tersebut itu tidak mengalir gitu. Misalnya sirkulasi airnya tidak berjalan, hanya air di situ saja di kolam tersebut gitu. Itu biasanya lobster tidak akan bertahan lama, biasanya langsung mati gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lobster air tawar ini tidak bisa hidup ataupun tidak bisa diternak di kolam tanah, dikarenakan kolam tanah itu rentan dibolongi, rentan kabur lah si lobsternya itu. Kelemahannya itu ada 2. Dan yang ketiga, ini adalah mengenai peluang bisnis, opportunities. Kami menyediakan jasa pengiriman di sekitar Ciamis, Tasik, Banjar, Pangandaran, dan juga pengiriman jarak jauh, karena lobster itu tahan 13 jam dalam perjalanan, yang mana bisa sampai ke daerah, biasanya Jawa kita suka sering mengirim barang. Itu yang pertama. Yang kedua, penjualan lobster ini tidak terbatas hanya untuk konsumsi saja. Biasanya penjualan lobster air tawar ini ada tiap 3 bulan sekali. Nah, 3 bulan pertama itu kami menjual bibitan. Ini anak-anak yang segede jempol gini, itu harganya kisaran 3.000. Satu ini 3.000 satu ekor. Dan yang kedua, ini untuk konsumsi 3 bulan kedua itu ukuran 30 ekor, 1 kilo itu ukuran 30 ekor. Nah, dan yang terakhir adalah di 3 bulan ketiga itu kami menyediakan indukan. Nah, indukan untuk dijual gitu ya, di 3 bulan terakhir ini. Adapun ancaman lobster air tawar itu, yang pertama di musim hujan, karena musim hujan itu ketika air hujan meluap di kolam tembok itu, biasanya lobster itu naik ke atas dan hilang gitu, kabur lah istilahnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ancaman yang kedua adalah persaingan di antara peternak lobster yang meningkat gitu.
karena mulai banyak orang-orang yang mulai bisnisnya dengan beternak lobster air tawar. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon